Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah rumah di lorong Batu Ampar, Kota Palembang. 12 mobil damkar dan 2 kapal tugboat semprotkan air dari Sungai Musi. Hujan lebat mengakibatkan longsor di Desa Vila, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 3 rumah roboh diterjang material longsor. Dua orang agen BRI Link di Banyu Asin ditangkap polisi karena menggelapkan uang setoran nasabah kredit BRI sebesar 2,56 miliar rupiah. Saudara, Direktorat Narkotika Polda memusnahkan barang bukti narkoba hasil penangkapan selama bulan Juli hingga Selasa saat melakukan pemusnahan. Barang bukti yang dimusnahkan adalah 10,9 kg sabu-sabu dan 1.472 ekstasi. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 10,3 kg dan 1.472 butir ekstasi. Pemusnahan dilakukan aparat Polda Sumatera Selatan dengan cara di blender dicampur dengan deterjen. Barang-barang haram tersebut merupakan barang bukti pengungkapan 13 kasus narkoba dengan melibatkan 17 tersangka. Salah satu tersangka adalah seorang ibu rumah tangga yang diketahui polisi sebagai bandar ekstasi. Berdasar hasil pemeriksaan Dit Narkoba Polda Sumatera Selatan, hasil penangkapan bulan Juli 2022 mengalami peningkatan 3 kasus dibanding bulan Juni 2022. Penyebaran ekstasi yang dilakukan para tersangka selain di Palembang, juga beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Serta ada pula yang memanfaatkan Palembang sebagai transit untuk dibawa ke Jakarta. Jadi untuk bulan Juli ini ada 10,5 kilo ya, itu untuk sabu. Sedangkan untuk ekstasi berjumlah 1.472. Jadi informasi tadi ada mengalami kenaikan dari bulan berikutnya? Ya, ada tren kenaikan antara bulan Juni dibanding dengan bulan Juli ini. Ya, ada kenaikan 3 kasus. Itu untuk diedarkan di Palembang atau mungkin sebagai perlintasan untuk ungkap kasus itu, Pak? Jadi untuk ada beberapa yang memang untuk pasokan di daerah Palembang, tapi ada sebagian juga yang cuma lewat, yaitu mau dibawa ke Jakarta. Dari hasil ungkap kasus narkoba ini, sekitar 65.000 jiwa berhasil diselamatkan dari jerat narkoba. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan menegaskan, polisi masih akan melakukan pengembangan dari mana saja para tersangka mendapatkan narkoba. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. 2 orang agen BRI Link di Banyu Asin ditangkap polisi karena melakukan penggelapan uang pembayaran cicilan dan pelunasan kredit usaha pedesaan petani. Pelaku tidak menyetorkan uang pembayaran cicilan petani sebesar 2,6 miliar rupiah. Tersangka Marsidi dan tersangka Ruslan selama ini dipercaya Bank BRI sebagai agen BRI Link yang bertugas memudahkan masyarakat atau memfasilitasi warga untuk pengajuan kredit usaha pedesaan di Bank BRI. Namun kedua tersangka diketahui sejak Juni 2020 hingga Juni 2022 tidak menyetorkan uang cicilan dan pelunasan kredit usaha pedesaan dari nasabah BRI di Desa Mekarsari dan Desa Jatisari, Kecamatan Banyu Asin 2, Kabupaten Banyu Asin sebesar 2,6 miliar rupiah. Menerima laporan dugaan penggelapan uang tersebut, petugas Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menangkap Marsidi dan Ruslan di rumah masing-masing tanggal 13 Juli 2022 lalu, serta menyita sejumlah barang bukti. Makanya kita laporkan itu salah satu bentuk dari mitigasi kita. Jadi setelah kita lakukan pembinaan, ternyata banyak komplain dari nasabah yang sekolahnya tidak masuk ke
rekening nasabah, akhirnya kita telusuri dan kita laporkan kepada pihak yang wajib. Harusnya dia menyetorkan kepada BNI, tapi dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, untuk kepentingan pribadi, sehingga rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2022 itu kerugian dari masyarakat itu ada 44 yang dirugikan. Ya, termasuk juga BNI itu sebesar 2,6 miliar. Kepada kedua tersangka, polisi menjeratnya dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, subsidiar pasal 374 dan lebih subsidiar pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. 20 pemuda pelaku balap liar di ibu kota Muara Enim terjaring razia Polres Muara Enim. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 8 sepeda motor. 20 pemuda ini dibawa aparat ke Mapolres Muara Enim setelah terjaring razia kepolisian di depan lapangan Merdeka dan kawasan Islamic Center Muara Enim. Razia dilakukan karena warga sekitar resah dan dilaporkan ada perjudian jutaan rupiah di balik balap liar tersebut. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 8 sepeda motor dari lokasi balap liar. Dari 20 pemuda yang ditangkap, 5 diantaranya terbukti mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin. 5 pemuda tersebut kini menjalani pemeriksaan intensif, sedangkan yang lain diminta membuat perjanjian bersama orang tuanya untuk tidak mengulangi lagi balap-balapan liar. Tolong awasi benar pada anak-anaknya, putra-putrinya, ya khususnya putra, untuk ya kan tidak ikut-ikutan atau terlibat dalam balapan liar, apalagi sampai menggunakan narkoba. Sayangilah anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena mereka semua merupakan penerus bangsa, ya penerus dari kita semuanya. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan ASN dilantik Wali Kota Palembang. Pegawai yang diterima mayoritas guru atau pendidik, tetapi Kota Palembang masih dibutuhkan lagi 4.000 guru lagi. Kerja formasi tahun 2021 hari ini Selasa 19 Juli. 559 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan 69 aparatur sipil negara atau ASN Selasa kemarin resmi dilantik Wali Kota Palembang Harno Joyo di halaman rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik, Palembang. Mayoritas pegawai yang dilantik merupakan tenaga pendidik yang memang sangat dibutuhkan di Kota Palembang. Wali Kota berpesan agar para ASN dan P3K yang dilantik dapat menjalankan tugasnya melayani masyarakat Kota Palembang sebaik-baiknya. Kami berpesan semoga amanah yang telah diberikan ini semoga dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat Kota Palembang yang kita cintai. Mengucapkan selamat kepada peserta yang dilantik hari ini. Semoga ini menjadi berkah serta amal kita dengan Allah. Meski ratusan orang guru sudah dilantik, baik P3K maupun ASN, Kota Palembang sendiri masih banyak memerlukan tenaga pendidik. Sedikitnya 4.000 tenaga guru dibutuhkan, sementara yang sudah diusulkan sebanyak 3.500 formasi guru. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Saudara, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.